saat beban hidup terasa berat dan semua jalan seakan tertutup. Tuhan mengajar kita untuk datang kepada alamat yang tepat. Dialah Yesus, alamat yang tepat bagi tujuan hidupmu. Yesuslah sumber pertolongan, kebahagiaan atas hidupmu. Saat kita mempercayakan yang sedikit di tangan kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kelimpahan. Miliki iman yang teguh di dalam Dia. Gunung sebesar apapun yang kita hadapi, jika kita datang kepada alamat yang tepat, maka gunung itu akan pindah. Mujizat terjadi bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kita datang kepada sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Mari persiapkan hati dan pikiran Anda untuk terus tertuju kepada kasih-Nya yang abadi. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kok nggak ada suaranya ini? Saya berbicara sama umat Tuhan yang berbahagia kan ya ini? Kita ulangi sekali lagi, Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak yang merasakan kasih setia Tuhan, boleh berikan sukacita yang besar buat Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini semua atas kasih karunia Tuhan. Amin. Karena penyertaan Tuhan yang besar, karena kasih setianya yang begitu limpah buat hidup kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu hati dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kasih setiamu yang begitu limpah dalam hidup kami. Kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami barang sedetik pun. Oleh karena itu kami mau Tuhan pada pagi hari ini memberikan semua yang terbaik, memberikan puji-pujian penyembahan kami hanya untuk nama yang kami muliakan, nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang kami tinggikan Tuhan, apa yang kami persembahkan, semua bisa menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat-Mu yang pulang dari tempat ini tidak akan menjadi sama lagi Tuhan. Setiap jemaat-Mu akan mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Yang tidak pernah kami pikirkan, kami percaya Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari segenap jemaat Tuhan yang percaya bersama katakan, amin. Yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bersamakan
pujikan dengan segenap hatimu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sekali lagi naikkan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yes Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, oh Yesusku. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari berikan pujianmu yang terbaik buat Allah kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari bawa yang terbaik, mari sama-sama bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yes Tuhan, yang harum dan sejati
mau berikan yang terbaik. Berikan semua yang mulia, semua yang terbaik, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Mulia, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu Tuhan. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari berikan hatimu, pujianmu yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang terbaik. Yes Tuhan, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Allah kita yang besar. Haleluya. Yes Tuhan, kami sadar betul Tuhan bahwa hidup kami hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih-Mu begitu besar buat setiap kami Tuhan. Maka dari itu kami mau persembahkan yang terbaik dari hidup kami. Kami mau persembahkan yang terbaik dari pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang tidak pernah merencanakan suatu kegagalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, katakan bersama, amin, haleluya. Seberapa banyak saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang benar, Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama kita mau bersorak-sorai buat Allah kita, amin. Kita mau katakan bersama, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Mari angkat pujian. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami tahu Engkau Tuhan yang benar Tuhan. Mari sama-sama pujikan dengan segenap hatimu. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Tidak perlu ragu saudara, sebab apa? Amin. Kau keselamatanku dan Kau
tidak perlu ragu saudara. Mari sama-sama pujikan dengan iman. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan. Kau Tuhan yang benar, tak berarti. Pujikan dengan segenap imanmu. Dahulu, sekarang, selamanya. Amin. Tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan Dia menjadi permulaan dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak berarti. Amin. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sebab Dia yang besar, Dia yang benar. Amin. Sebab itu kita tidak perlu takut saudara akan hari depan kita. Karena kita tahu sudah ada tangan Tuhan yang memegang masa depan kita. Amin. Seberapa banyak yang bangga bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Boleh kasih tos, kasih salam kanan kirinya, katakan, kamu bangga tau punya Tuhan? Itu, kamu bangga kan punya Tuhan kita? Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita dahsyat. Dia yang sanggup melampaui segala akal. Dia yang sanggup berada di atas kuasa-kuasa. Kita mau katakan dengan segenap iman. Kasih-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Katakan ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Mari sekali lagi pujikan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Mari sama-sama pujikan. Ku bangga memilikimu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan benar, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Yes, hanya Kaulah yang berkuasa. Hanya Kaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Mari sorakan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Pujian yang terbaik. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Katakan kasih-Nya nyata. Ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kita mau sama-sama angkat tanganmu. Ku bangga memilikimu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan benar, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal. Mari jemaat Tuhan yang bangga punya Tuhan, pujikan. Ku bangga memilikimu. Ku ada untuk
berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Haleluya. Yes, kami bangga punya Tuhan Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada yang bisa menandingi hebatnya kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jangan lepaskan pandangan-Mu dari hidup kami. Jangan lepaskan pandangan-Mu dari setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu Tuhan bawa hidup kami selangkah demi selangkah menuju tujuan yang Tuhan atur. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami mau tetap berada teguh di sisi Tuhan, bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saat ini hanya karena kasih setiamu. Terima kasih, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta. Bawa seluruh pujian kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, Yesus Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku. Pimpin jalanku, katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di
menyanyikan pujian ini dari hati saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Yes Tuhan, bawa hidup kami. Yesus pegang hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau, mengikuti setiap jalan-Mu. Yesus, kami tidak mampu sendiri Tuhan. Bawa kami, gendong kami Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Yesus, Engkaulah alasan kami, Engkau kekuatan kami, hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami mampu, kami kuat, kami bisa, hanya dari kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mau berjalan bersama-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kalau Engkau yang memegang kami, Engkau tidak mungkin melepaskan tangan kami Tuhan. Tangan kami terlalu lemah untuk memegang tangan-Mu Tuhan. Kami kadang capek Tuhan, kami putus asa, kami lelah Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kami. Tuhan terus memegang tangan kami. Bahkan saat kami jatuh, tergeletak, Engkau yang menopang kami sehingga kami bisa bangkit kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa diberi kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Kami bisa diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami diberi kesempatan untuk kembali bisa belajar firman-Mu. Ini saat yang terbaik bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Allah Roh Kudus yang akan menyirami tanah hati kami, sehingga tanah hati kami ada tanah hati yang subur, yang baik, sehingga tidak ada firman yang gugur, tidak ada firman yang jatuh dengan sia-sia, tetapi setiap firman boleh bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu, saat kita melintasi kawasan Simpang 5, tentu kita akan melihat satu hotel yang cukup besar, bahkan menjadi ikon kota Semarang, Hotel Ciputra. Itu ya. Sebelum sukses, Ciputra ini dia melalui masa kecil yang sulit karena dia adalah anak dari seorang petani miskin. Dia bahkan sempat putus sekolah dan dia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya karena ayahnya kemudian meninggal. Perjuangan yang cukup berat yang dilalui oleh Ciputra kecil ini sampai akhirnya melalui perjalanan kehidupan yang tidak mudah itu akhirnya Ciputra bisa berhasil dan mendirikan satu perusahaan yang cukup besar, Ciputra Group. Perusahaan keluarga yang didirikannya ini mempunyai banyak lini bisnis. Yang kita kenal ini bisnis perumahan, tapi juga ada properti industri, komersial, kemudian ada pendidikan juga bahkan. Nah, tetapi ternyata perjalanan hidup dalam krisis moneter tahun 97-98, Ciputra Group juga mengalami satu masalah yang cukup besar, yaitu utang perusahaan yang saat itu dalam dolar, ya, rupiah merosot. Jadi akhirnya dia memiliki hutang yang sangat besar. Ditambah lagi saat itu ada isu sosial, kerusuhan di Indonesia, itu menambah beban berat bagi perusahaan Ciputra Group ini. Tetapi alih-alih menyerah, Ciputra ini berhasil bangkit. Dia melakukan restrukturisasi bisnis dan pulih kembali pelan-pelan sampai tahun 2000 pertengahan itu, bahkan bisa memperluas usahanya ke luar negeri, ya, ke Vietnam, Kamboja, Tiongkok, dan dia kembali berkibar. Ada proyek-proyek besar dan hari ini kita melihat ada ikon dari Ciputra Group yaitu kota mandiri, perumahan skala besar, kompleks komersial, ya, dari orang yang gagal, kemudian karena tidak menyerah, dia kemudian bisa berhasil kembali. Di Alkitab kita melihat ada satu tokoh, ya, salah satu tokoh yang juga memiliki spirit yang pantang menyerah, yaitu Kaleb. Hari ini kita akan belajar dari Kaleb. Next, Kaleb ini menjadi teladan. Next, Kaleb menjadi teladan orang percaya, ya, teladan orang percaya yang tidak mudah goyah. Jadi meski berumur panjang, ia tetap berpegang pada janji Allah dan tidak kehilangan semangat. Dari Kaleb ini kita belajar bagaimana hidup dengan pantang menyerah, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin saudara. Ya, mari kita akan baca bersama di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Bisa tolong dibukakan? Ayat yang genap akan saya baca bersama dengan para perempuan dan ayat-ayat yang ganjil akan dibaca oleh kaum pria. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Yang sudah ada bisa, oh ya, kita baca bersama ya, 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
Musa Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Kita baca lagi di ayat yang ke-6. Minta tolong dibukakan ayat ke-6. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Amin. Firman yang diucapkan, yang pernah diucapkan Tuhan kepada Musa dan kemudian disampaikan kepada Kaleb itu tidak dilupakan oleh Kaleb. Dia mencatat waktu dia ketemu dengan Yosua, itulah yang kemudian diulangi lagi. Sehingga apa? Perlunya di sini kita belajar, perlunya kita itu mengingat setiap firman Tuhan. Kaleb itu hanya mengulang, dia minta Hebron tetapi bukan hanya sekedar minta, tapi ada dasarnya. Dasarnya adalah janji Tuhan, karena dia sudah menerima janji Tuhan dan itu yang dia sampaikan kepada Yosua. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita harus punya dasar, dasarnya adalah firman Tuhan. Kita mengharapkan apa yang Tuhan janjikan, bukan semata yang kita inginkan, tapi apa yang yang Tuhan janjikan. Kaleb itu sangat ingin memiliki Hebron, ya, sangat ingin. Tapi kenapa dia ingin? Karena dia tahu memang itulah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi sebenarnya kenapa? Ada apa dengan Hebron? Saya percaya ada sesuatu yang membuat Kaleb itu sangat-sangat ingin memiliki Hebron. Yang pertama, Hebron ini adalah tempat makam leluhur bangsa Israel. Di situ dimakamkan Abraham dan istrinya Sarah. Di Hebron juga dimakamkan Ishak dan istrinya Ribka. Dan di situ juga dimakamkan Yakub dan istrinya Leah. Di situ berarti bukan tempat yang biasa. Hebron adalah tempat yang spesial. Dan yang kedua, kenapa Kaleb menginginkan Hebron? Karena arti kata Hebron adalah persekutuan, kawan, teman atau sahabat, ya. Di Hebron itu dulu Tuhan mempertegas kembali janjinya kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki banyak sekali keturunan, ya. Abraham ini bahkan disebut sebagai sahabat Allah. Dengan kata lain, dengan Kaleb meminta Hebron, sebenarnya Kaleb ini secara profetik, Kaleb menginginkan Hebron karena Kaleb ingin mewarisi berkat Abraham sebagai
sahabatnya Tuhan. Ini sungguh sangat wow, luar biasa. Ternyata bukan hanya sekedar ego, bukan hanya sekedar karena keinginan daging atau ambisi pribadinya. Tetapi karena ada sesuatu yang rohani, ada sesuatu yang ilahi, ada dasarnya dia meminta Hebron itu. Ini yang dia doakan. Bapak Ibu, selama ini apa yang kalau kita berdoa, apa yang kita sungguh-sungguh rindukan sama Tuhan? Pastinya kita yang paling gak pernah lupa itu berdoa untuk keluarga kita, untuk hidup kita sendiri supaya kita selalu sehat, keluarga kita, suami, pekerjaannya, anak-anak, masa depannya, ya apapun itu yang kita doakan. Tetapi pertanyaannya, kalau semuanya itu sudah diberikan kepada kita, apakah cukup hanya sampai di situ saja? Berhenti hanya cukup untuk memuaskan diri kita sendiri? Apakah ada alasan rohani lain seperti yang tadi Kaleb inginkan? Seperti yang kalau Kaleb itu menginginkan warisan rohani, sebenarnya kita pun juga harusnya seperti itu. Tidak hanya keinginan-keinginannya berhenti kepada kedagingan kita, tetapi ada nilai rohani, ada hal-hal yang rohani yang kita minta. Apa itu? Berkat rohani adalah buah roh. Apakah kita pernah minta buah roh? Kita pernah minta kesabaran. Buah roh ada 9, Bapak Ibu pasti hafal ya. Kesabaran, ada berkat damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Berkat-berkat itu yang harusnya kita minta kepada Tuhan. Apakah kita pernah minta karunia roh? Karunia untuk mengajar, karunia untuk memberikan nasihat, karunia untuk mengasihi, karunia untuk menolong, dan lain-lain pekerjaan roh. Apakah kita pernah minta itu? Karena apa? Apa gunanya kalau kita memiliki harta berlimpah, tapi kita tidak punya damai sejahtera? Rumah tangga penuh dengan tidak ada damai sejahtera, suami kasar, anak-anak memberontak, istri tidak peduli, apa gunanya? Kemudian dengan tubuh kita, kalau kita minta kesehatan pada diri kita, apa gunanya tubuh itu sehat kalau di dalamnya ada kebencian, ada kemarahan, tidak ada pengampunan, ada keserakahan dan berbagai nafsu jahat. Apa gunanya kesehatan itu? Kaleb menginginkan Hebron bukan untuk memuaskan ambisi dan nafsu pribadi, tapi dia tahu yang dia inginkan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, next. Next. Ya. Lagi? Iman Kaleb tetap kokoh ya, karena janji itu menjadi pengharapan di tengah penantian panjang. Kita baca coba di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Oke, kita baca bersama ya, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Ya, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya semua rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia itu sudah digenapi di dalam Yesus. Ya. Jadi kalau janji Tuhan berjanji memberikan pengampunan, memberikan penyertaan, memberikan perlindungan, memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan, itu semua sudah kita terima di dalam Yesus. Tabir bait Allah itu sudah terbuka, ya. Dan Tuhan sudah mengatakan tetelestai, sudah selesai. Semua karyanya sudah selesai, ya. Waktu Tuhan berkata ya, itu artinya approve, artinya setuju, ya. Dan waktu kita berkata amin, itu artinya kita percaya. Jadi itu harus ada dua arah. Tuhan berkata ya, artinya aku setia, aku setuju, dan kita berkata amin, aku percaya. Ya. Kaleb itu menunggu cukup lama Bapak Ibu, sampai dia menerima Hebron, 45 tahun.
baru janjinya digenapi dalam hidupnya. Jadi perjuangan yang cukup lama. Selama ini pertanyaannya pada kita, apakah kita masih tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kita? Apakah kita bahkan sudah menyerah, sudah tidak berdoa lagi untuk hal itu? Kita belajar pagi ini seperti Kaleb. Tetaplah percaya, karena apa? Janjinya adalah ya dan amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bagian yang pertama, ya kalau yang pertama, bagian pertama adalah kita selalu mengingat janji firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah memiliki karakter Allah. Ya, itulah teladan dari Kaleb. Yang kedua adalah memiliki karakter Allah. Ayat yang ke-7 dan ke-8 kita baca bersama. Yosua, kembali lagi ke Yosua. Yosua 14 ayat ke-7 dan ke-8. Kita baca bersama, yang sudah menemukan bisa membaca bersama. 2, 3. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin. Kaleb ini berbeda Bapak Ibu. Kalau 10 pengintai lainnya itu ketakutan, Kaleb ini mempercayai dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ada karakter yang berbeda. Alkitab mengatakan Kaleb ini memiliki roh yang lain, ya, memiliki roh yang lain. Ini adalah karakter Allah sendiri. Karakter yang setia, karakter yang memiliki iman yang teguh. Dari mana Kaleb itu memiliki karakter Allah? Ternyata karakter Allah itu berasal dari proses hidup yang panjang. Kita tidak mungkin bisa memiliki karakter tertentu hanya secara instan. Ada suatu hal yang membentuk, misalnya ini, kita bangun pagi, ya kita bangun pagi datang ke suatu tempat, kita tidak pernah terlambat. Kita tidak terlambat, hari ini diusahakan tidak terlambat, besok lagi juga tidak terlambat, besok lagi tidak terlambat. Akhirnya kita akan menjadi kebiasaan kita bahwa kalau kita datang ke suatu tempat kita tidak terlambat. Dan kalau itu dilakukan terus menerus, akhirnya itu akan membentuk menjadi karakter kita sebagai orang yang disiplin. Jadi itu berasal dari satu proses yang cukup panjang. Dari sekecil apapun peristiwa yang kita alami, kalau itu kita sungguh-sungguh menganggapnya bukan sebagai sesuatu yang kecil, itu sungguh-sungguh kita lakukan, maka itu akan membentuk karakter kita. Contoh dari 10 pengintai, dibandingkan 10 pengintai dengan Kaleb dan Yosua. Nah, Kaleb dan Yosua ini serta 10 pengintai lain ini sama-sama mengalami namanya mujizat dari Tuhan. Pertama keluar dari tanah Mesir, melihat laut Teberau terbelah, lihat mereka mengalami. Kemudian masuk di padang gurun, melihat Tuhan memberikan mujizat apa? Air yang pahit menjadi manis. Mereka juga melihat, mereka menikmati, mereka mengalami. Ada mujizat lagi, air keluar dari batu karang. Ada mujizat lagi, mereka minta daging, diberikan burung puyuh, bukan sehari, bukan 2 hari, 30 hari, 1 bulan penuh mereka makan daging. Bahkan mujizat selama 40 tahun itu makan mana setiap hari, tidak pernah terlambat mana itu. Dan kemudian ada mujizat lagi apa? Yang sederhana, kasutnya itu tidak pernah rusak. Padahal mereka berjalan di padang gurun dan selama 40 tahun tidak ada orang jual kasut, tidak ada orang jual sepatu, tidak pernah rusak. Kita aja pakai sepatu paling usianya 2 tahun, 3 tahun harus sudah ganti. Mujizat-mujizat yang dialami oleh orang-orang ini, 10 pengintai itu sama dengan yang dialami oleh Kaleb dan Yosua, tapi beda ya. Ternyata beda hasilnya. Yang 10 pengintai itu melihat orang enak, mereka melihat tanah yang subur, tapi mereka melihat orang enak.
mereka justru ketakutan setengah mati. Ya, mereka lupa semuanya apa yang sudah mereka pernah alami. Bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan, sudah langsung lupa semua. Ternyata pelajarannya, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah mengalami mujizat Tuhan tidak menunjukkan orang itu kenal dengan Tuhan. Saya ulangi ya. Mengalami mujizat Tuhan tidak menunjukkan orang itu kenal Tuhan. Kita melihat buktinya. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Saya dulu kuliah di peternakan. Sapi, ya, saya belajar tentang hewan-hewan ternak, salah satunya sapi. Sapi ini binatang memamah biak. Dia punya 4 bagian perut. Ya, punya 4 bagian perut. Itu ada namanya rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ya, itu kenapa kok dibuat jadi 4? Karena apa? Waktu dia makan rumput itu, kan kalau kita kasih rumput nih, seakan-akan dia langsung makan telan, gitu ya, telan. Tapi ternyata tidak langsung ditelan, dicerna, tidak. Nanti malam-malam dia akan mengunyah, gitu ya, akan mengunyah. Jadi makanan yang sudah masuk ke perut yang kedua bisa kembali lagi yang pertama. Ya, dikunyah lagi, kemudian nanti jadi potongan-potongan kecil, masuk lagi bagian perut yang ketiga, sampai bagian perut yang keempat itu benar-benar sari-sarinya. Penyerapan nutrisi ada di bagian perut yang keempat. Ya, itu namanya seperti kalau kita belajar firman kan begitu, kita mendengar, kita membaca, tapi kan tidak cukup hanya itu, kita mengingat. Ya, bahkan tidak cukup hanya mengingat. Kita perlu merenungkan kalau kita melihat situasi, kita renungkan, diselaraskan dengan firman Tuhan. Ini seperti tadi, dikunyah lagi, direnungkan lagi. Dan yang paling penting bagian yang keempat, mengambil nutrisi. Saat di perut bagian keempat itu mengambil nutrisi, itulah pentingnya, berarti kita menjadi pelaku firman, melakukan firman itu, penerapan hidup. Ya. Jadi 10 pengintai itu ibaratnya waktu dia melihat, mendengar firman Tuhan, dia melihat mujizat itu hanya lewat, itu hanya biasa, tidak masuk di dalam hatinya. Sesungguhnya yang benar itu adalah kita menyimpan di dalam hati. Setiap peristiwa apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, bahkan orang lain mungkin yang mengalami, kita harus renungkan, ya. Karena tidak ada yang kebetulan, ya. Saat kemarin sore itu ibu-ibu WBI kami itu rapat di outdoor. Kami rombongan berangkat dari sini bersama dengan Ibu Gembala di tempat daerah BSB. Saat itu Ibu Gembala sudah bicara kita akan lewat tol. Tapi waktu itu pikiran saya, ya tol itu yang paling dekat ya Gayam Sari gitu ya, tol mau belok Gayam Sari, tapi Gembala tidak, kita lewat tol yang di atas saja Bu Tari. Itu akhirnya kemudian lewat tol yang di Jatingaleh. Selesai acara kami pulang agak malam, ya mungkin maghrib atau ya gitu, pulang kami lewat tol lagi dan lewatlah daerah mana itu? Candi Golf itu ya, daerah Candi Golf, di bawah Candi Golf itu, dan kok banyak ada aneh gitu tempatnya, jadi ada penyempitan saya lihat di samping itu ada pembatasnya itu ambruk gitu, dan saya lihat di samping yang arahnya yang balik, yang arah ke Solo itu rapat sekali, ya padat sekali, dan kami lewat nopo yo, apa tadi ada kecelakaan, kemudian ternyata memang betul ada kecelakaan di situ. Dan disitulah saya melihat memang benar ya, untuk hal yang paling kecil sederhana saja Tuhan itu begitu mengatur. Ya bayangkan kalau kami lewat yang di Gayam Sari kami pasti akan terjebak dengan kemacetan. Karena itu sore, kejadiannya, kecelakaannya kan siang ya. Kami lewat itu sore sekitar jam 4:30 kali ya. Itu pasti macet. Ya kami mungkin enggak jadi, kami akan putar balik. Kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang Allah kebetulan, maka itu akan lewat. Itu tidak akan tersimpan di dalam hati kita seperti 10 pengintai tadi.
Padahal setiap proses, setiap situasi, setiap keadaan itu yang kalau kita responi, itu akan membentuk karakter kita. Itu akan membuat kita itu menjadi pribadi yang seperti Allah sendiri, karakternya seperti Allah, karena memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah. Sehingga apa? Kita bisa semakin mengenal Tuhan, iman kita semakin kuat. Karena tadi kalau kita melihat, wah benar ya Tuhan itu menolong, Tuhan itu baik. Itu kan iman kita jadi kuat, benar-benar Tuhan itu nyata. Itu kan kalau kita simpan itu akan beda cerita. Nah seperti Kaleb ini 40 tahun menunggu tidak terjadi apa-apa, 40 tahun lebih bahkan menunggu tidak terjadi apa-apa. Dan Kaleb itu tetap tenang. Imannya tetap kokoh. Bahkan Bapak Ibu dua pengintai yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian ada Kaleb dan Yosua. Yosua ini dipromosikan karena dia adalah abdi dari Musa. Akhirnya dia menjadi panglima besar ya bangsa Israel. Secara karir dia langsung melesat. Yang tadinya hanya pemimpin suku ya, kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi Kaleb secara karir, kalau kita bicara karirnya stuck, dia hanya pemimpin suku Yehuda. Tetapi itu pun tidak membuat Kaleb menjadi marah. Dia tidak kecewa, bahkan dia tetap menghormati Yosua sebagai otoritas di atasnya. Ini tidak mudah loh Bapak Ibu. Satu level dulu sama gitu ya, tapi kok temanku dia lebih dipromosikan sama Tuhan, aku kok masih tetap ajek seperti ini ya. Tapi Kaleb itu sabar. Padahal Bapak Ibu tahu apa artinya nama Kaleb. Nama Kaleb itu ada dua arti, saya belajar. Yang pertama adalah arti nama Kaleb adalah setia seperti anjing. Tapi arti yang kedua ini sangat menarik. Artinya adalah gagah berani, tidak sabar, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan besar. Ini kan menarik. Sebenarnya kalau nuruti dagingnya Kaleb itu, dia itu pengennya gak sabar, pengennya bergerak, pengennya cepat. Tapi Kaleb memilih untuk mematikan egonya. Kaleb tidak berusaha mempercepat rencana Tuhan. Ya, jadi pelajarannya adalah tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sia-sia. Bahkan penantian panjang kita itu pun tidak sia-sia. Jangan pernah bertanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan aku mengalami seperti ini. Jangan pernah bertanya mengapa. Karena kadang-kadang bahkan sampai Tuhan memanggil kita tidak akan pernah dapat jawabannya mengapa. Tetapi saat kita mengalami ataupun melihat sesuatu terjadi, yang kita pikir itu kok iso ya, kok iso. Kita cukup hanya bertanya, apa ya Tuhan yang Engkau mau lewat peristiwa ini. Semakin kita menerima setiap proses yang kita alami dengan sikap hati yang benar. Ini kuncinya Bapak Ibu. Setiap kita bisa menerima setiap proses yang terjadi dalam hidup kita itu dengan benar, maka disitulah karakter kita akan semakin menyerupai karakter Allah. Next. Kaleb ini tidak kompromi meskipun mayoritas menakut-nakuti dan menolak masuk ke tanah perjanjian, Kaleb tetap beriman. Karakter Kaleb ini menunjukkan konsistensi iman, tidak iman yang naik turun, tapi imannya tetap konsisten. Bahkan Kaleb ini menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Kita baca di dalam ayat yang ke-8 ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Tetapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bandingkan 10 pengintai melontarkan laporan negatif dan 2 pengintai Kaleb dan Yosua menyampaikan laporan yang positif, laporan yang penuh dengan iman ya. Tetapi nah ini kecenderungan manusia. Manusia itu selalu tertarik dengan yang negatif ya daripada yang
positif. Kalau kita ada kabar hoax, itu kok bisa lebih langsung viral daripada kabar baik gitu ya. Kabar baik, kabar tentang apapun yang baik itu alah biasa, langsung kita skip. Tapi kalau ada yang kabar yang hoax, malah oh ya toh, langsung kita cari seperti itu. Inilah natur manusia sebagai natur dosa. Bukti inilah natur manusia. Ya, kalau kita lihat ada kertas putih, kemudian ada mungkin hitam kecil gitu ya. Kemudian saya tunjukkan gambar ada apa ini Bapak Ibu? Ada titik hitam, mesti kemungkinan besar yang akan dikatakan itu ada titik hitam. Kenapa tidak menyampaikan ada kertas putih, ada titik hitam kecil gitu ya. Tapi itulah yang membuktikan. Nah, Kaleb ini memang lain jiwanya. Tuhan sendiri yang berbicara bahwa Kaleb ini lain jiwanya. Kaleb percaya bahwa Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan yang menyertai Yosua pasti juga akan menyertai saya. Itulah yang Kaleb pegang. Bahkan iman keberaniannya yang begitu besar itu menulari ya. Setelah dia mendapatkan Hebron, dia berperang dan mendapatkan Hebron, singkat cerita. Dan masih ada lagi yang namanya Debir. Debir ini kalau Kaleb mau memerangi sekalian, Kaleb bisa. Ya, tadi Hebron sudah dikalahkan, ini ada lagi bagian Debir. Kalau Kaleb mau, Kaleb pasti bisa. Ya, tetapi tidak. Waktu akan mengalahkan Debir, dia memberi sayembara. Siapa di sini yang bisa mengalahkan Debir, mengalahkan penduduk Debir, dia akan saya jadikan menantu, akan saya nikahkan dengan anak perempuan saya. Dia membuat sayembara. Dan kemudian ada seorang tokoh namanya Otniel, dan dia berani. Dia berani kenapa? Karena dia lihat keberanian seorang lansia umur 85 tahun yang berani, yang gagah berani, dan dia berhasil. Spirit itulah yang kemudian menular kepada Otniel, dan Otniel kemudian benar dia bisa mengalahkan Debir. Dan Bapak Ibu tahu Otniel inilah yang kelak dia menjadi hakim pertama. Ya. Dengan kata lain, Kaleb itu berhasil menurunkan warisan rohani pada generasi selanjutnya. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu orang tua, ini juga menjadi kerinduan kita. Apa warisan rohani yang ingin aku turunkan kepada anakku? Warisan rohani apa? Lebih daripada warisan, mungkin kita tidak punya banyak warisan secara materi, tapi penting seperti tadi Kaleb, dia memberikan warisan rohani. Kita juga ingin untuk kita mewariskan warisan rohani pada anak-anak kita. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, orang-orang yang tadi ketakutan, 10 pengintai yang tadi ketakutan, itu barangkali juga kita rasakan saat ini. Apa yang saat ini, hari-hari ini menakutkan hidup kita? Adakah sesuatu yang membebani hati kita, membuat kita merasa bahwa itu lebih besar daripada Allah kita? Ya, yang menakutkan mungkin itu perekonomian, mungkin itu kesehatan, mungkin itu masalah keluarga yang sudah sangat rumit. Ya, apakah itu yang menakutkan bagi kita? Mari seperti Kaleb, kita meminta roh dan jiwa yang lain seperti jiwanya Kaleb. Hati yang lain seperti hatinya Kaleb. Hati yang kuat sekalipun masalah belum berlalu. Hati yang bersyukur sekalipun situasi tidak seperti yang kita inginkan. Hati yang tetap percaya sekalipun belum melihat jawaban doa. Itulah hati yang lain. Amin. Yang terakhir, yang terakhir, next. Mempercayai pemeliharaan Allah. Yang pertama tadi Bapak Ibu masih ingat ya, mengingat terus firman Tuhan. Yang kedua, milikilah karakter Allah. Yang ketiga, mempercayai pemeliharaan Allah. Kita baca di dalam ayat yang ke-10, Yosua 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang
Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Luar biasa, 85. Apakah ada yang Bapak Ibu yang berusia 85? Berarti masih di bawahnya Kaleb semuanya ya. Masih luar biasa. Kaleb umur 85, tetapi Kaleb tetap kuat. Tetapi dengan segala kekuatan keberaniannya itu, pada akhirnya dia menyadari bahwa yang memberi kekuatan itu adalah Tuhan. Next. Kaleb mengakui kekuatannya masih sama itu karena faktor pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, ya. Kaleb itu tahu bahwa segala pujian itu bukan untuk dia, tapi untuk Tuhan, ya. Kaleb mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadikan Kaleb sehingga seperti itu. Kaleb tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga bagaimana dengan kita? Saat kita mengalami, kalau tadi kita mengalami sesuatu yang keberhasilan, setiap keberhasilan apapun, ataupun kita masih dalam pergumulan apapun, kita tidak bisa sendirian. Kita selalu minta dari kekuatan Allah Roh Kudus sendiri. Next. Kaleb berani meminta Hebron bukan karena kehebatan diri, ya, melainkan karena keyakinan pada kuasa Allah. Kemenangan Kaleb menjadi bukti bahwa pemeliharaan Allah nyata bagi yang bersandar kepadanya. Kaleb itu yakin bahwa Tuhan itu yang membuat dia tetap on fire, tetap semangat, 85 tahun tetap semangat. Usianya sudah lanjut, sehingga usia itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak menyelesaikan panggilan Tuhan. Kita belajar dari sini. Kita tetap bisa melayani Tuhan berapapun usia kita. Ya Bapak Ibu ya, kita tetap bisa menyelesaikan panggilan Tuhan berapapun usia kita. Kenapa? Karena Kaleb sudah membuktikan, dan Kaleb juga menyatakan dia tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat Kaleb umur 85 tahun kok masih bisa memegang senjata, saya percaya itu tidak instan. Saya percaya itu pasti dilatih. Dia melatih manusia batiniahnya, ya. Coba kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-8, ayat yang terakhir. Setelah itu kita selesai. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dua, tiga. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Inilah yang dilakukan oleh Kaleb. Kaleb itu melatih, ya. Di sini ada dua bagian, ada latihan badani, ada latihan rohani, ya. Kaleb itu melakukan dua-duanya. Saya percaya Kaleb pasti olahraga. Tidak mungkin umur 85 tahun masih bisa kuat memegang senjata yang begitu berat, ya. Jadi inilah, kalau dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Terbatas kan tidak sama dengan tidak ada gunanya toh. Kalau misalkan latihan badani tidak ada gunanya, pasti akan ditulis kita enggak ada gunanya, kita olahraga enggak ada gunanya. Tapi dikatakan di situ hanya terbatas, tapi kan tetap harus dilakukan, ya. Berarti Kaleb ini dia itu adalah teladan orang yang menjalani hidup itu seimbang. Rohaninya dilatih, tetapi jasmaninya juga dilatih. Inilah Kaleb, ya. Dia seimbang. Dia itu semangat, dia itu rohnya menyala-nyala, tetapi di satu sisi dia itu menjalani alur proses dari Tuhan itu dengan sabar. Ini kan seperti bertolak belakang. Dia semangat, tetapi dia tetap sabar, tidak mendahului Tuhan, ya. Dia tetap belajar apa yang menjadi waktunya Tuhan, tetap dia ikuti. Kalau bahasa Jawanya itu bagus sekali. Bahasa Jawanya itu semeleh. Pernah dengar ya kata-kata semeleh? Jadi semeleh itu seorang yang sudah mati-matian, yang terbaik dia lakukan, tapi hasilnya apapun itu ikhlas. Itu semeleh, ya. Itu seperti Kaleb, seperti itu, ya.
Pada akhirnya dengan dia memiliki hati seperti itu, hatinya selalu damai sejahtera. Dia tidak ada iri, dia tidak ada kemarahan, tidak ada kecemburuan, tidak ada kekhawatiran. Akhirnya itu masuk kepada jiwa dan tubuhnya. Dia memiliki tubuh yang sehat. Ya, dari mulai karena rohnya terjaga, jiwanya kuat, dan akhirnya tubuhnya pun juga sehat. Ya Bapak Ibu, ini adalah spirit dari Kaleb dan kita tangkap pagi ini. Main musik bisa untuk maju ke depan, untuk menyiapkan diri. Bapak Ibu, siang hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan segera akhiri firman pada pagi hari ini. Sebentar lagi jikalau Tuhan mengizinkan, kita akan menutup tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Pesan hari ini kita belajar dari Kaleb. Mungkin masalah yang kita alami seakan masih sama dari tahun demi tahun, bahkan sampai kita mau berganti tahun, masalah yang kita tetap sama-sama. Tetapi mari seperti Kaleb yang menunggu hingga 40 tahun lebih, Kaleb pada akhirnya menerima janji Tuhan. Ingatlah, semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Tetap kuat di dalam Tuhan, hingga tanpa engkau sadari, karaktermu akan semakin indah di hadapan Tuhan. Engkau makin sabar, engkau makin bersyukur, dan imanmu makin kuat. Percayalah pada kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan yang setia. Kalau Musa menerima janji Tuhan, Yosua menerima janji Tuhan, Kaleb menerima janji Tuhan, maka kita pun juga akan menerima janji Tuhan. Amin. Asal kita setia sampai akhir. Kita akan nyatakan iman kita lewat satu pujian. Walaupun musim itu selalu berganti, tetapi percaya kasih Tuhan itu tetap abadi. Kasih itu tidak pernah berubah. Kasih itu tetap sampai selama-lamanya. Tuhan selalu memberkati memberkati kita, Tuhan selalu melindungi kita. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyatakan imanmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini doa kami Tuhan. Beri kepada kami spirit seperti Kaleb.
hati yang berbeda, hati yang sabar menanti waktunya Tuhan, hati yang selalu bersyukur sekalipun apa yang kami terima mungkin tidak sama seperti yang kami harapkan Tuhan, hati yang selalu percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik pada waktumu yang terbaik. Tuhan meteraikan firman-Mu untuk kami bisa memiliki spirit Kaleb siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai putih rambut kami, sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Kami tetap memiliki spirit on fire yang menyala-nyala seperti Kaleb. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman sepekan. Doa pagi pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah Worship Prayer Center. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah. Bapak Ibu juga tetap bisa menyembah Tuhan melalui YouTube GBI Lamtera. Sebelum kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah raya, mari hadir dalam ibadah online. Selamat pagi sahabat. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Mari bagi seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah. Kami juga mengundang adik-adik Lamtera untuk berkumpul bersekutu bersama. Ibadah Abil dan Teens setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Ibadah online dimulai pada pukul 7.15 pagi melalui YouTube GBI Lamtera. Selanjutnya, ibadah onsite dilakukan pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang ibadah. GBI Lamtera juga menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pukul 9 pagi sampai 3 sore atau melalui hotline 087 832 253 032. Kami juga mendukung program UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Setelah itu, beri hashtag bersama GBI Lamtera. WBI Lamtera, sosialisasi kanker dan tumor bersama Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Pada hari Kamis 27 November pukul 5:30 sore di ruang ibadah. Bagi jemaat yang rindu melayani di bidang vokal, kami mengundang untuk bergabung dalam persembahan pujian Gita Gracia Voice. Latihan diadakan pada Kamis 27 November pukul 7.15 malam dan penampilan pada 30 November di ibadah sore. Kami memberi kesempatan bagi jemaat GBI Lamtera yang rindu untuk melayani di bidang singer. Adapun ketentuannya, pertama, tertanam dan berjemaat di GBI Lamtera. Kedua, sudah mengikuti SPY atau bersedia mengikuti SPY. Ketiga, memiliki komitmen dalam latihan serta jadwal pelayanan. Silahkan hubungi Ibu Debbie atau Saudara Noel. Suka banget sama kaos anak ini. Bahannya adem, pesannya bertumbuh dalam iman dan memiliki akar yang kuat dalam Kristus. Solusi untuk outfit harian si kecil. Kunci ketenangan itu ternyata cuma satu. Berakar pada hal yang benar. Hidup jadi lebih tenang sekarang. Bukan sekadar kain, tapi ruang gerak yang dirajut. Tersedia ukuran anak dan dewasa. Setiap detail ukuran ini menjamin lincah langkah Anda dan anak Anda terasa sempurna. Apakah Anda butuh pengingat yang stylish untuk tetap berakar kokoh di tengah badai kehidupan? Tunjukkan identitas dan komitmen iman Anda dengan kaos eksklusif Grow and Rooted in Christ ini. Dan segera hubungi Ibu Benti.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri kecil, mari daftarkan di KBTK Cahaya Negeri. Banyak sekali fasilitas menarik yang disediakan. Pada gelombang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan free uang gedung. Silahkan hubungi nomor yang tertera untuk informasi lebih lanjut. Mari segera daftarkan putra-putri Anda di KBTK Cahaya Negeri. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Lampir Tengah. Saya mengucap syukur bisa diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Gembala Gustaf dan Ibu Gembala Ibu Minarni atas kesempatan yang diberikan dan kepada semua diaken yang ada di tempat ini. Kejadian ini menimpa anak saya, ya anak saya itu waktu awal dia kuliah masuk di IT, jurusan IT komputer di Undip, dia itu masuk ke situ atas keinginannya sendiri dan dia waktu itu meminta kepada kami selaku orang tuanya untuk membelikan laptop sebagai pendukung untuk kegiatan kuliahnya. Nah, laptop ini tidak seperti laptop yang biasa-biasa kita pakai ya untuk office, karena ternyata laptop yang diperlukan itu speknya tinggi dan laptop ini seharga di atas 15 juta, tepatnya 17 juta sekian. Dan waktu itu kami kebetulan bukan kebetulan ya, dan saya yakin Tuhan sudah menyediakan dana itu dan akhirnya kami bisa beli laptop itu. Dan tempo hari bulan-bulan yang lalu lah, anak saya itu tiba-tiba pulang dari kerja kelompok, kok mukanya murung, dia rupanya mungkin takut ya sama kami sebagai orang tuanya untuk bicara, dan akhirnya saya tanya, ternyata laptopnya itu tiba-tiba tidak bisa digunakan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tidak bisa digunakan dalam arti tiba-tiba mati ya, tidak bisa di-on-kan. Saya terus terang waktu itu saya syok, saya panik karena saat beli saya sudah wanti-wanti sama anak saya untuk merawat laptop itu karena ibaratnya dana itu tidak selalu ada. Tapi saya percaya juga di satu sisi yang lain saya percaya Tuhan pasti menyediakan. Saat dilapori anak saya seperti itu, saya terus terang bingung Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan kalau suruh beli lagi segitu, dana belum ada, dan akhirnya saya di tengah-tengah bingung itu saya berdoa pada Tuhan, dan anak saya juga berusaha secara manusia, dia pinjam temannya dan dapat pinjaman tapi cuma 1 minggu. Saya waktu itu berdoa sama Tuhan, Tuhan apakah harus anakku selesai kuliah sampai di sini aja, tidak bisa meneruskan sampai mendapat gelar sarjana, padahal kurang skripsi aja, kurang 1 tahun. Saya berdoa pada Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan waktu itu cuma berdiam diri, tidak ada jawaban sama sekali, dan saya terus berdoa pada Tuhan sampai akhirnya di hari Sabtu saya saking pusingnya ya Bapak Ibu, secara manusiawi juga pusing karena anak satu-satunya tidak bisa apa-apa, kita sebagai orang tua. Saya di tengah pusingan itu saya pergi ke Trilomba Juang, olahraga, ambil sisi positif ya Bapak Ibu. Saya berdoa sambil lari dan Tuhan bicara saat saya lari itu, coba kamu kontak sepupu kamu, namanya ini yang ada di Kota Malang. Saya waktu itu sempat protes sama Tuhan, Tuhan kenapa harus dia yang aku kontak, karena dia itu memang kaya Bapak Ibu, tapi banyak dari saudara-saudara kita itu yang mengeklaim dia sombong, ada sombongnya. Tapi ya sudah Tuhan, kalau Engkau yang bicara, saya taat. Ini pentingnya ketaatan Bapak Ibu, untuk kita belajar taat akan suara Tuhan. Akhirnya saya coba telepon ke saudara sepupu saya itu yang di Malang. Saya coba tanya, bukan saya terus minta laptop ya Bapak Ibu. Kalau minta laptop itu modus, tapi saya coba tanya punya laptop yang bisa dipakai atau tidak. Dan ternyata sungguh di luar dugaan, dia ngomong, oke, Andi besok
saya telepon ya, seperti itu. Dan kenyataannya waktu itu Sabtu malam, Minggu itu dia janji telepon jam 11. Kenyataannya jam 1 siang itu sudah di depan rumah saya, pada Malang Bapak Ibu. Kota Malang sampai Semarang, dan dia tidak ngomong kalau akan datang. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu, dia langsung saat itu menemui anak saya, dan dia ngomong, kamu memang butuh laptop ini. Terus dia ngomong, dah besok pergi sama saya ke toko laptop. Loh, saya ya bingung, loh ke toko laptop uangnya dari mana? Saya ngomong gitu. Saya belum siap sih, saya ngomong gitu. Oh sudah, enggak masalah. Pokoknya kasihan anakmu biar dia bisa lulus sarjana, bisa skripsi. Kan kamu seneng kan kalau anak kamu sukses, ngomong gitu. Oh iya pasti seneng. Akhirnya dia pergi ke toko laptop, saya bicara ke dia, ciciknya ini, ya sepupu saya ini. Terus pembayarannya gimana? Dah gini, kamu punya uang berapa? Saya punyanya segini, Ci. Loh, segitu toh. Saya, waduh madeg ya bener ini sombong nih. Sombongnya mulai keluar. Cuma segitu toh, kan kayak orang apa ya, ngenyek ya Bapak Ibu ya. Terus, ya memang segitu aja. Dah enggak apa-apa, Andi. Kalau kamu punya segitu, kasih ke saya. Tapi terus terang, saya itu bukan ke rekening saya. Lah saya kaget, loh. Bukan ke rekening Cici, terus ke rekening siapa? Kamu transfer ke rekening gereja. Ke rekening gereja, gereja mana Ci? Gereja GKI. GKI mana? Rembang, Cepu, Blora. Saya kaget, oh ternyata ini toh rahasia sukses, rahasia diberkati. Sesuai dengan hukum tabur tuai, kalau kita menabur pasti akan menuai. Ternyata yang membuat ciciknya ini kaya, itu karena dia banyak menabur. Saya ngomong, oke Ci, saya transfer. Nah terus sisanya gimana? Saya kan nanti tak angsur ya, dia di luar dugaan saya Bapak Ibu, dia ngomong, dah kamu enggak usah mikir sisanya, kamu ngangsur sebisamu hanya setahun. Itu saya benar-benar kaget Bapak Ibu, di luar dugaan. Pada harga 17 juta waktu itu saya punya uang yang disuruh transfer ke rekening gereja GKI itu 4 juta. Dah saya masukkan 4 juta, terus saya puji Tuhan, saya iyani karena kalau 4 juta dia mau ngangsur berapapun selama setahun dia bolehkan, dan dia cuma asal jangan angsur 100.000 ya Andi, karena kalau 100.000 itu bukan menghina Cici tapi menghina Tuhan. Tuhan kita tuh kaya. Wah saya benar-benar dikuatkan Bapak Ibu. Ternyata dugaan saudara-saudara yang merasa dia sombong ternyata salah. Sekian kesaksian saya. Kiranya Tuhan memberkati. Pesan saya, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita melakukan menjadi pelaku-pelaku firman, apapun yang menjadi masalah kita, berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu pasti mendengarkan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi. Izinkan saya pagi ini mau menyampaikan sedikit informasi di pembangunan. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal dalam proses pembangunan gereja kita yang terus berlangsung. Pagi ini Bapak dan Ibu sudah menerima amplop ini ya. Di dalamnya ada 3 pilihan. Bisa dibuka ya Ibu-Ibu ya, sama Bapak-Bapak. 3 pilihan ini ada nama, ada tunai, transfer, dan bertahap. Mungkin di transfer dan tunai ini adalah cara yang umum dilakukan. Saya akan menjelaskan bertahap. Artinya begini, memberikan kesempatan kepada jemaat yang mempunyai komitmen menabur, tetapi saat ini masih terbatas dalam kondisi jadi jemaat bisa mengambil bagian dalam janji iman. Seperti itu. Dan untuk kebutuhan pembangunan yang mendesak saat ini kita ada di pemasangan keramik dan pemesanan itu sebesar kurang lebih 30 juta.
Dan kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam penaburan ini sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Nanti sehabis pulang, form ini bisa diisi, dikembalikan kepada petugas yang berada di pintu keluar dengan Ibu Indrawati dan Ibu Tanjung. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan bolpen nanti bisa meminta dan bisa diisi ya. Saya menjelaskan yang bertahap dalam arti seperti ini. Misalnya kita saat ini belum ada, semisalnya 1 juta, tetapi berkomitmen, janji iman sama Tuhan, kita bisa bertahap mau 1 bulan 1 kali, atau 1 bulan dibuat 2 kali gitu, itu bisa. Nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan di form ini. Dan untuk selanjutnya ada tambahan dari Bu Indra. Saya berikan waktunya. Terima kasih. Saya betulin ini tadi bukan Bu Indra, Bu Indare. Oh ya, Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang serius ya di sini ya. Jadi saya jadi grogi mau ngomong. Saya melihat wajah-wajah yang serius ya. Coba kalau kita santai, jadi saya bisa melihat wajah-wajah yang murah hati ya. Nih, saya mau cerita. Dulu awalnya itu kita belum punya gedung ini. Jadi kita masih kontrak di Mall Mojomas. Itu pertama kali dibentuk gereja, namanya masih Semarang Timur. Itu kontrak di situ hampir 2 tahun, tapi kok yang terakhir itu naiknya banyak tinggi gitu loh kontraknya. Akhirnya waktu itu gembala kita Pak Joni Iskandar, udah kita pindah aja, pindah kontrak di depannya BCA Mojopahit, itu di KTM dulu namanya ya. Kita kontrak di sana, memang jauh daripada yang di Mojomol. Di Mojomol di Majamas itu ya. Kalau di Majamas itu memang kita nyaman, ruangannya bagus gitu ya. Dingin. Nah, di situ cuma panas gitu, memang enggak AC-nya enggak memadai dengan ruangan ada. Nah, itu kita sampai berapa tahun, enggak 1 tahun, lalu gembala kita waktu itu masih Pak Joni masih di Gajah Mada. Lalu menghendaki supaya berkeinginan ini ada penawaran tanah ini gitu. Terus beliaunya mengajak jemaat untuk membuat janji iman. Dan disitulah itu memang harganya tinggi sekali ya tanah ini ya, dan luasnya memang besar sekali. Sebelum di sini tuh juga ada penawaran di Gajah, di Jalan Gajah, di Jalan Badak ya, tapi di sana kecil. Terus tapi kok condongnya di sini. Akhirnya terus Pak Joni mengadakan janji iman, terkumpullah ya tuh. Dan selain janji iman ada juga persembahan-persembahan. Ada yang punya perhiasan diberikan gitu ya. Akhirnya terkumpul uang sehingga kita bisa beli tanah ini. Itu pun juga masih kurang. Jadi prosesnya masih panjang ya. Akhirnya terus berdirilah bangunan ini. Itu yang pertama, kita mengadakan janji iman. Lalu itu di depan itu tanahnya becek ya. Becek, jadi sehingga kalau mobil datang musim hujan, mobil itu parkir, itu orang-orang tuh masuk gedung itu, masuk ibadah di gedung ini kotor lantainya gitu ya, lantainya kotor. Langsung dari tim pembangunan berkeinginan supaya dipaving, dipasang paving. Nah itu kita bikin lagi untuk janji iman lagi gitu ya. Terkumpul juga sudah selesai, bisa ada paving sampai sekarang ini ya. Nah, dan ini setelah Pak Joni meninggal kan ada Pak Gembala Bapak Gustaf. Bapak Gustaf mendapat hikmat supaya memperluas ruangan ibadah, karena kan kalau Natal mesti ada yang di luar Pasantrata gitu ya. Terus akhirnya dibangunlah ini, dan ini juga ada persembahan-persembahan juga, dan sampai sekarang masih belum selesai ya. Ini masih membutuhkan biaya. Tapi yang disampaikan oleh Ibu Vera tadi itu yang urgent tadi ya, gitu. Jadi kita sekarang
Di sini kita diajak juga untuk membuat janji iman gitu ya. Dan itu mari kita sama-sama bersama kita responi, kita juga mau ambil bagian di dalam respon ini untuk sama-sama. Jadi bukan hanya tugasnya gembala aja ya, karena gembala semua gembala yang enggak bisa. Kan ini gedung ini kan semua punya kita. Ya. Jadi kalau kita merasa ini punya kita, jadi kita juga sama-sama apa yang diperlukan kita juga ikut ambil bagian ya. Kalau saya bilang, kalau saya boleh mengutip pepatah dunia ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi kita sama-sama sehingga nanti kita bisa melihat bahwa semuanya pasti selesai. Itu juga karena campur tangan Tuhan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mengajak supaya ibu-ibu di sini, bapak-bapak ibu ambil bagian juga di dalam gerakan janji iman. Demikian, terima kasih. Ya, atas setiap dukungan dan doa dan cinta jemaat bagi rumah Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih atas pengumuman dan juga ajakan. Kembali lagi kita mengajak jemaat yang sudah bertumbuh di GMI Lamtera, mari sama-sama kita membangun dalam iman, membangun dalam doa, tenaga dan juga dana, menabur untuk rumah kesukaan Tuhan, agar kita bisa lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Apakah ada kiranya berkenan untuk berkenalan? Puji nama Tuhan, semua jemaat Tuhan yang setia. Ya, Bapak Ibu, kita akan akhiri untuk ibadah pagi ini. Kita akan berdoa, sebelum kita tutup kita akan berdoa buat doa persembahan dan doa untuk janji iman. Mari bisa diangkat persembahannya. Bapa di surga, Allah yang aku sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini membawa persembahan syukur kami, persembahan diakonia kami, persembahan perpuluhan kami, dan janji iman kami Tuhan. Kami naikkan di hadirat-Mu, kiranya Engkau berkati dan Engkau kuduskan setiap persembahan jemaat-Mu ini Tuhan. Dan kiranya persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu. Apabila sebentar kami akan menyudahi doa ibadah pagi ini Tuhan, kami mau diberkati oleh Tuhan. Sebelum itu kami akan berdoa buat Ibu Tari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati Ibu Tari Tuhan, berkati dalam pelayanannya, diberkati dalam semua pekerjaannya, usahanya, suami, anak-anak semua di dalam penyertaan Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau pulang, kami mau diberkati oleh Tuhan dan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan yang baik yang dari Tuhan. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi. Selamat pulang, selamat berhari Minggu. Percaya Tuhan Yesus sudah memberkati dan pasti memberkati saudara. Amin.